Saudara, yang harus kita lakukan paling awal ketika akan sholat adalah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat dengan berdiri tegak menghadap kiblat, merenggangkan kaki sekitar 20 cm dan mengarahkan pandangan tepat ke tempat sujud. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. An Humaydis Sa'idi qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Rawahu Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Humaid As-Sa'idi, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendirikan salat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Bertakbir kita lakukan setelah niat dalam hati secara ikhlas karena Allah bahwa kita hendak sholat. Dalam hubungannya dengan keikhlasan niat, mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam mengamalkan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Rawahul Bukhari wa Muslim an Umar bin al-Khattabi. Sesungguhnya sahnya amal itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin al-Khattab. Dalam hal bertakbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila as-salati fakabbir. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Bila kamu mendirikan salat, bertakbirlah. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Nah, bagaimana cara mengerjakan takbir? Menurut hadis riwayat Abu Dawud, cara bertakbir adalah mengangkat kedua tangan selempang dengan bahu dan ibu jari sejajar dengan telinga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Wa'il sebagai berikut, hatta kanata hiyala mankibaihi wa hadha bi ibhamaihi udhunaihi. Rawahu Abu Dawud. Sehingga kedua tangannya itu selempang dengan bahunya serta ibu jarinya sejajar dengan telinganya. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara bertakbir dijelaskan pula dalam Sahih Muslim sebagai berikut. An Malik bin al-Huwairithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i faqala sami'a Allahu liman hamida fa'ala mithla dhalik. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila takbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar pada telinga. Begitu juga bila hendak ruku',
dan bila mengangkat kepalanya dari ruku lalu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ia mengerjakan demikian juga. Hadis riwayat Muslim. Saudara, mari kita perhatikan peragaan berikut ini. Allahu Akbar. Setelah bertakbir, kita bersedekap dengan meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan lengan di atas dada. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Wa'il. Thumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra warrusghi wassa'idi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya serta pergelangan dan lengannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan hadis yang juga diriwayatkan dari Wa'il sebagai berikut. Qala shallaitu ma'a Rasulillahi wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadri. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Wa'il berkata, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, mari kita perhatikan peragaan berikut ini. Allahu Akbar. Apa yang kita kerjakan selanjutnya? Membaca doa iftitah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Muttafaqun alaih. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara segala kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan air hujan. Muttafaqun alaih. Baiklah saudara, mari kita perhatikan peragaan berikut ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Saudara, doa iftitah yang lain sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Muslim. Aku hadapkan wajahku ke hadapan yang maha menjadikan semua langit dan bumi dengan tulus hati dan menyerah diri, dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah kepunyaan Tuhan yang menguasai semua alam, yang tidak berserikat. Maka dengan demikian aku diperintah dan menjadi orang yang mula-mula berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Raja yang tidak ada disembah melainkan Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku ini hamba-Mu. Aku telah berbuat aniaya pada diriku dan mengakui dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku semua. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Dan berilah petunjuk-Mu kepadaku, budi pekerti yang bagus. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada bagusnya budi pekerti selain Engkau. Dan jauhkanlah dariku kelakuan yang jahat. Tidak ada yang menjauhkannya kecuali Engkau. Aku junjung dan aku turuti perintah Engkau. Semua kebaikan itu ada pada tangan-Mu, dan kejahatan itu tidak kepadamu. Aku denganmu dan kembali padamu. Engkaulah yang maha memberkati dan maha mulia. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Saudara, setelah membaca doa iftitah, kita membaca ta'awud, basmalah, lalu membaca surat Al-Fatihah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Setelah membaca ta'awud, basmalah, lalu membaca Al-Fatihah dan membaca amin. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir. Sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil qur'ani hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nasu amin. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah was-Siraj wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Saya salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca induk Al-Quran atau surat Al-Fatihah, sehingga tatkala sampai pada waladdallin, beliau membaca amin, dan orang pun sama-sama membaca amin. Hadis riwayat An-Nasa'i
Ibnu Khuzaimah, As-Sirat, Ibnu Hibban, dan lainnya. Sedangkan dalil membaca basmalah dengan sir berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslim. Saya, Anas bin Malik, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Saya tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara, mari kita perhatikan peragaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca Al-Fatihah dan Amin, kita membaca salah satu surat dari Al-Quran dengan memperhatikan artinya dan kita baca secara perlahan-lahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24 yang berbunyi, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Maka apakah mereka itu tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil ayat 4. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-awlayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil kitabi wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyati wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salatis subhi wa yuqassiru fil thaniyati. Rawahul Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur surat Al-Fatihah dan 2 surat memanjangkan bacaan di rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Dan beliau kadang-kadang memperdengarkan ayat dan membaca dalam salat asar Al-Fatihah dan 2 surat, memperpanjangkan di rakaat pertama dan juga memperpanjangkan pada rakaat pertama
dari salat subuh dan memendekkannya pada rakaat kedua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara, mari kita perhatikan peragaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran, selanjutnya ruku. Bagaimana cara ruku? Angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan, lalu rukuklah dengan bertakbir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd ثم يكبر حين يحوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس متفق عليه. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat, beliau bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika ruku, lalu membaca Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya atau bangun dari ruku, lalu membaca selagi beliau berdiri Rabbana walakal hamd, lalu bertakbir ketika hendak sujud, lalu bertakbir ketika hendak mengangkat kepala, yaitu duduk antara dua sujud, lalu bertakbir ketika hendak berdiri, kemudian melakukan itu dalam semua salatnya, serta bertakbir ketika berdiri dari rakaat yang kedua sesudah duduk. Muttafaqun alaih. Pada saat ruku kita membaca tasbih Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ruku' dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan segala pujimu ya Allah, ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Berikut ini peragaannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Selain itu, dapat juga membaca doa Subhana Rabbiyal Azim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah.
Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faraka'a faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Rawahul khamsah wa sahhahahu Tirmidzi. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rukuknya beliau membaca subhana rabbiyal azim, dan dalam sujudnya beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Hadis riwayat 5 ahli hadis dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Atau dapat juga membaca Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya membaca Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Apa yang kita kerjakan setelah rukuk, saudara? I'tidal. Ya, i'tidal. Bagaimana cara i'tidal? Perhatikan kembali hadis Abu Hurairah yang kita jadikan rujukan untuk rukuk. I'tidal kita lakukan dengan mengangkat kepala, mengangkat kedua belah tangan, lalu membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu jika kedua belah tangan sudah lurus, membaca Rabbana walakal hamd. Di samping itu, perhatikan pula hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza kumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Muttafaqun alaih. Apabila kamu mengerjakan solat, bertakbirlah, lalu membaca apa yang mudah dari Al-Quran, lalu rukuklah sehingga tumakninah atau tenang, terus berdiri sampai lurus, kemudian sujud sehingga tenang, kemudian duduklah sampai tenang, kemudian sujud lagi sehingga tenang pula, kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu. Muttafaqun alaih. Baiklah saudara, perhatikanlah peragaannya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Selain membaca doa Rabbana walakal hamd, dapat pula membaca doa Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza rafa'a dhahrahu minar ruku'i qala sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rawahu Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menaikkan punggungnya bangkit dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Muslim. Saudara tentu masih ingat apa yang kita kerjakan setelah i'tidal. Sujud. Ya, sujud. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Hajj ayat 77. Selanjutnya, perhatikan juga hadis-hadis yang menjadi dasar hukum rukuk dan i'tidal tadi. Sekarang, mari kita cermati peragaan berikut ini. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita lihat pada peragaan sujud dilakukan dengan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Wa'il ibnu Hujar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Rawahul khamsah illa Ahmad. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan kalau berdiri mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Ahmad. Dalam hal sujud, kita perhatikan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Rawahul Bukhari. Aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 tulang, dahi seraya menunjuk kepada hidungnya, 2 belah tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, cara bersujud adalah dengan bertakbir, kemudian meletakkan kedua lutut dan jari kaki di atas alas sholat. Lalu kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Bersama dengan itu menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat, serta merenggangkan tangan dari kedua lambung dengan mengangkat siku, kemudian berdoa. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
atau doa-doa lain sebagaimana telah dijelaskan pada bagian doa ruku. Baiklah saudara, mari kita lanjutkan pada duduk di antara dua sujud. Bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan dengan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat, serta meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Kemudian berdoa, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, dan berilah rizki kepadaku. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdataini Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa di antara dua sujud, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setelah duduk di antara dua sujud, kita melakukan sujud kedua. Caranya sama dengan sujud pertama, yaitu bertakbir dan membaca tasbih seperti pada sujud pertama. Masih ingat? Mari kita perhatikan peragaan sujud. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Apa yang kita kerjakan setelah sujud kedua? Berdiri ke rokaat kedua. Nah, bagaimana caranya? Setelah sujud kedua, duduk dahulu sehingga lurus seraya membaca takbir intiqal. Kemudian berdiri melanjutkan ke rokaat kedua sebagaimana dijelaskan hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Huwairits sebagai berikut. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhaq hatta yastawiya qa'idan. Rawahul Bukhari. Bahwa Malik ibnu Huwairits mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam salat apabila beliau berada dalam rakaat gasal dari salatnya, beliau sebelum berdiri duduk dahulu sehingga lurus duduknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut peragaannya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
المرسلين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Saudara, setelah sujud kedua pada rakaat kedua, kita mengerjakan tasyahud awal. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. Rawahul Bukhari. Saya lebih cermat atau hafal daripadamu tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat apabila beliau bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejurus dengan bahunya, dan apabila ruku, meletakkan kedua tangannya pada lututnya, lalu membungkukkan punggungnya. Lalu apabila mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak sehingga haruslah tiap tulang-tulang punggungnya lurus seperti semula. Lalu apabila sujud, beliau letakkan kedua telapak tangannya pada alas salat dengan tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkannya pada lambung, dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir, beliau majukan kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya
serta bertumpu pada pantatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, tata cara tasyahud awal adalah setelah sujud kedua kalinya pada rakaat kedua, duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, menjulurkan jari-jari tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah, serta mengacungkan jari telunjuk dan menyentuhkan ibu jari pada jari tengah. Kemudian berdoa sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kunna idza shallaina khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Jibrila wa Mika'ila assalamu ala fulanin wa fulanin faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha huwa assalamu fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Fa innakum idza qultumuha asabat kulla 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Muttafaqun alaih. Tatkala kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaca Assalamu ala Jibril wa Mika'il, assalamu ala fulanin wa fulanin. Berpalinglah Rasulullah kepada kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah itu yang maha selamat. Maka apabila salah seorang dari kamu salat, hendaklah berdoa, At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Jika kamu sekalian mengucapkan itu, akan meliputi semua hamba Allah yang salih, yang ada di langit dan di bumi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muttafaqun alaih. Berikut peragaannya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah annahu kana yaqulu fis salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu Syafi'i. Dari Ka'ab ibnu Ujrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam salat membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Kemudian berdoa yang kita sukai. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wal yatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu ilaihi falyad'ullaha azza wa jalla. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Bila kamu duduk dalam tiap-tiap 2 rakaat, bacalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu pilihlah doa yang disukai dan berdoalah dengan itu kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Di antara doa yang ma'thur adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saudara, mari kita perhatikan peragaannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah berdoa, kita berdiri untuk mengerjakan rakaat ketiga. Bila hendak melakukan rakaat ketiga pada sholat maghrib, kita bangkit dari duduk, berdiri, dan bertakbir dengan mengangkat tangan. Kemudian membaca ta'awudz, basmalah, dan al-fatihah secara sir. Dan tidak membaca surat atau ayat pada rakaat ini. Namun, untuk pembelajaran pada peragaan ini, ta'awudz, basmalah, dan al-fatihah yang dilanjutkan dengan membaca amin secara jahar. Saudara, mari kita perhatikan peragaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca amin, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud yang kedua, kemudian mengerjakan tasyahud akhir. Adapun tata caranya dengan memajukan kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan tegak dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat dan duduk bertumpu pada pantat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi sebagaimana telah dikutip. Saudara, mari kita perhatikan peragaannya. Allahu Akbar. Saudara, pada tasyahud akhir ini kita membaca tasyahud serta salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada tasyahud awal. Lalu berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rawahu Muslim. Apabila salah seorang daripadamu bertasyahud, hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Berikut peragaannya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim
إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Saudara, setelah berdoa, mengucapkan salam dengan berpaling ke kanan dan ke kiri. Pada salam ke kanan, sampai terlihat pipi kanan. Dan pada salam ke kiri, terlihat pipi kiri oleh orang yang di belakang. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad. Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ayyaminihi wa ayyasarihi hatta ara bayada khaddihi. Rawahu Muslim. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam ke arah kanan dan ke arah kirinya sampai kulihat putih pipinya. Hadis riwayat Muslim. Bacaan salam adalah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu ayyaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud. Aku salat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersalam ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut peragaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah tata cara salat maghrib munfarid. Nah, mari kita salat dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab begitulah perintah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.